Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kali ini kita akan belajar mengetahui tentang fermentasi atau respirasi anaerob. Oke, kalau selama ini kalian pernah tahu tentang fermentasi nggak? Atau respirasi anaerob? Jangan-jangan sebenarnya kalian sudah banyak mengkonsumsi makanan-makanan hasil fermentasi, tapi nggak tahu prosesnya. Nah, di sini kita akan belajar ya, untuk tahu hal apa saja sih yang terjadi dalam proses fermentasi dan reaksi-reaksinya. Nah, yang pertama, sebelum kita tahu fermentasi alkohol, kita harus tahu sendiri ya, tentang respirasi anaerob dan aerob. Bedanya di mana? Bedanya adalah ada tidaknya oksigen dalam proses dari reaksi tersebut ya. Kalau yang aerob berarti dia ada oksigen, sedangkan yang anaerob berarti dia tidak ada oksigen dalam prosesnya. Baik, yang pertama kita belajar tentang fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol membutuhkan substrat berupa glukosa. Contohnya pada saat kita ingin membuat tape. Pernah makan tape ketan ya? Nah, di situ kan ada glukosa dalam ketannya. Itu sebagai substrat awal proses terjadinya fermentasi alkohol. Pada semua tahapan fermentasi, dia pasti akan melalui tahapan glikolisis. Ingat tahapan apa? Glikolisis ya. Pada tahapan glikolisis, di situ kita akan menghasilkan beberapa zat, yaitu 2 ATP, 2 NADH, dan asam pirufat. Oke, kalau dilihat di gambar, di sini ya ada glukosa, ada NADH, ada ATP, dan 2 asam pirufat. Pasti akan ada mereka dalam proses fermentasinya. Selanjutnya perbedaannya adalah hasil akhirnya. Pada fermentasi alkohol, hasil akhirnya berupa etanol dengan pengeluaran zat samping berupa karbon dioksida atau CO2. Jadi ini prosesnya perubahan dari asam pirufat ke etanol membutuhkan energi sebanyak 2 NADH. 2 NADH ini dihasilkan atau didapatkan dari mana? Dari proses pertama, yaitu pada proses glikolisis. Jadi pada proses glikolisis ini 2 NADH-nya digunakan sebagai bahan perubahan 2 asam pirufat menjadi 2 etanol. Begitu ya. Nah, misal contohnya pada saat apa sih biasanya nih kayak gini? Pada saat yang pertama tadi ya, fermentasi pembuatan tape, kemudian juga bisa jadi pada saat pembuatan roti. Jadi pada saat pembuatan roti itu kan ditambahkan ragi atau yeast. Jadi ragi atau si yeast ini kan berasal dari mikroorganisme bakteri Saccharomyces. Nah, bakteri Saccharomyces ini nantinya akan mengubah glukosa pada ketan ataupun pada terigu pada saat kita membuat roti menjadi asam pirufat dan nantinya akan dihasilkan gelembung-gelembung CO2 yang dilepaskan. Apakah di situ bisa terbentuk etanol pada saat pembuatan roti? Bisa jadi, tapi kita tahapannya hanya sampai untuk pelepasan CO2-nya sehingga rotinya tidak bantat atau dia akan mengembang dengan cantik. Itu adalah fungsi dari fermentasi alkohol pada beberapa contoh di kehidupan kita. Oke, sebelumnya tadi Ustazah mau membetulkan ya, kalau Saccharomyces itu bukan bakteri. Maaf, Ustazah agak oleng. Oke, selanjutnya respirasi anaerob atau fermentasi yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini biasanya terjadi pada saat metabolisme di dalam tubuh kita ya. Contohnya itu secara umum adalah proses di mana pada saat kita melaksanakan suatu gerak yang tidak biasanya, seperti misalnya lari ya. Pada saat kita lari, pada saat awal, energi yang dihasilkan adalah energi secara aerob karena
Oksigen yang ada di dalam sel-sel tubuh kita itu masih mencukupi dalam proses pembentukan energinya. Namun lama-kelamaan dengan dibutuhkannya energi yang banyak pada saat proses berlari itu, akhirnya akan terjadi perubahan proses menjadi fermentasi anaerob, yaitu fermentasi asam laktat. Karena apa? Karena oksigen yang dibutuhkan di dalam sel tidak tersuplai maksimal oleh tubuh. Bentuk fisiologis dalam tubuhnya ditanggapi dengan bagaimana? Biasanya kita akan terengah-engah. Jadi seperti mengambil nafas secara dalam-dalam dan dalam waktu yang cepat. Nah, itu adalah salah satu respon tubuh untuk menyegerakan pengiriman oksigen ke dalam sel-sel tubuh yang sudah mengalami kekurangan oksigen dan terjadi proses fermentasi. Begitu ya. Nah, fermentasi asam laktat ini juga membutuhkan glukosa sebagai substrat awal. Glukosanya dari mana? Dari zat makanan yang kita konsumsi. Lagi-lagi mereka akan mengalami proses glikolisis. Jadi akan ada hasil 2 NADH, 2 ATP, dan 2 asam pirufat pada awal proses fermentasi. Kemudian, 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi laktat atau asam laktat dengan perubahan NADH menjadi NAD+. Nah, pelepasan ini akan menghasilkan penumpukan laktat di dalam sel-sel tubuh. Laktat ini sebenarnya masih mempunyai energi yang belum terpecah, sehingga nantinya pada saat pasokan oksigen yang dibawa oleh darah masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, asam laktat akan kembali dipecah seperti itu. Nah, pada fermentasi asam laktat, hasilnya adalah 2 ATP dan 2 asam laktat. Tidak ada CO2 ya. Berbeda dengan yang fermentasi alkohol, yaitu ada 2 ATP, 2 CO2 dan 2 etanol. Itu perbedaan antara fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Oke, yang selanjutnya adalah tentang fermentasi asam cuka. Kalau asam cuka ini proses fermentasi yang bertahap ya. Jadi dia tidak seluruhnya dalam keadaan anaerob karena di sini fermentasi berlangsung dalam keadaan aerob. Artinya fermentasi asam cuka ini berlangsung setelah fermentasi alkohol pada suatu mikroorganisme tertentu, ya. Dari proses fermentasi asam cuka ini juga kelihatan perbedaan energi yang dihasilkan, di mana energi yang dihasilkan di sini adalah 5 kali lebih besar daripada energi pada fermentasi alkohol. Jadi kalau fermentasi alkohol yang dihasilkan adalah sebanyak 2 ATP, pada fermentasi asam cuka kemungkinan energi yang dihasilkan adalah 10 ATP karena hasil akhir alkohol, fermentasi alkohol, etanolnya itu akan diubah menjadi suatu zat atau senyawa cuka, yang mana perubahan itu juga akan menghasilkan senyawa lagi, seperti itu ya. Berikut demikian dari Ustazah, semoga bisa difahami. Terima kasih.